Baik, selamat pagi Dr. Dayu. Selamat pagi teman-teman. Saya Alia. Saya akan mempresentasikan mengenai gambaran umum lesi plexus brachialis. Saya mulai dengan klasifikasinya. Jadi klasifikasinya ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, lesi preganglionik, lesi postganglionik, dan kombinasi keduanya. Di mana lesi preganglionik ini adanya penarikan saraf atau apulsi akar saraf, di mana di sini roulets yang menghubungkan saraf perifer dengan sistem saraf pusatnya itu terganggu. Yang kedua, lesi postganglionik, di mana di sini adanya ruptur atau pecahnya saraf atau penghentian distal ke ganglion sensoris. Di sini koneksi ke sistem saraf pusatnya masih utuh dan sarafnya dapat digunakan sebagai sumber akson. Manifestasi klinis, di mana tingkat lesi akan menyebabkan manifestasi klinis yang berbeda-beda. Misalnya, jika terjadinya lesi pada C5 akan timbulnya kelumpuhan otot bahu, tidak bisanya adupsi lengan atau kelemahan pada otot rhomboid. Lain halnya jika terjadi lesi plexus C6, di mana di sini akan timbulnya tidak bisanya fleksi siku dan tidak bisanya ekstensi pergelangan tangan dan skapulanya terganggu fungsinya. Selanjutnya, jika terganggu pada C7 akan menimbulkan kelumpuhan otot pergelangan tangan dan lengan. Lain halnya jika terjadi lesi pada C8 dan T1 akan menyebabkan kelumpuhan pada plexor lengan bawah dan otot intrinsik tangan. Selain itu, jika terjadinya apulsi atau kerusakan akar saraf C8 dan T1, di mana rantai simpatis cervicalnya itu muncul, akan timbulnya sindrom Horner. Di mana sindrom Horner tersebut memiliki manifestasi klinis berupa proptosis, miosis, terjadinya anhidrosis pipi dan enophthalmus. Selain itu bisa terjadi manifestasi klinis berbeda juga jika terjadi beberapa lesi. Misalnya lesi C5 atau C6 akan timbulnya rotasi lateral bahu, fleksi siku, dan adanya keterganggunya ekstensi pergelangan tangan. Selain itu juga adanya sensoris yang hilang pada ibu jari dan telunjuk. Bisa juga terjadinya lesi C5, C6, C7 di mana kelainan fungsinya sesuai dengan kelainan C5 dan C6, tetapi ditambah dengan tidak bisanya ekstensor siku, pergelangan tangan, jari, dan ibu jari. Selain itu, sensorilusnya bisa terjadi pada jari tengah juga. Yang ketiga, jika terganggu pada C7, C8, dan T1 akan menyebabkan tidak bisanya ekstensi ibu jari, fleksi jari, dan kehilangan fungsi intrinsik median ulnar. Sensorilusnya yang hilang yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Saya lanjutkan dengan diagnosis, di mana diagnosis ini ditegakkan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini bisa dilakukan 3 cara, yaitu pemeriksaan radiologis, tes histamin, dan elektrodiagnosis. Pemeriksaan fisik. Jadi secara klinis trauma plexus brachialis ini dibagi sesuai lokasi trauma, yaitu yang pertama plexus brachialis tipe upper dan plexus brachialis tipe lower. Di mana yang upper disebut dengan Holb palsy, biasanya diakibatkan adanya depresi atau penekanan energi yang sangat kuat pada bahu yang akan menyebabkan kelumpuhan pada lesi pada C6 dan C5, di mana sering tanda khasnya itu whiter tip dengan adanya gangguan pada rotasi lateral bahu, fleksi, dan ekstensi pada lengan atas atau siku. Selanjutnya yang kedua, pleksi brachialis tipe lower atau clamp palsy, di mana adanya penarikan pada lengan bawah yang akan menyebabkan adanya kelumpuhan atau lesi pada C8 dan C1. Biasanya tanda khasnya yang disebut dengan claw hand. Biasanya ini terganggu pada otot interossei, otot pergelangan tangan,
dan adanya terganggu pada otot carpi ulnaris dan beberapa otot digitorum profundus. Ini beberapa saraf yang pada lesi plexus brachialis dan otot yang dipersarapi dan aksi yang dilakukan, di mana jika terganggu sarafnya akan terganggu juga aksi yang bisa dilakukan. Pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang yang pertama itu pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi yang bisa dilakukan itu fotopolos, CT dan MRI, di mana fotopolos itu yang yang dilakukan biasanya fotopolos tulang belakang servikal, shoulder girdle, umerus dan dada, di mana foto tulang belakang servikal ini biasanya dilihat apakah adanya fraktur, terutama fraktur transversal yang ini mengindikasikan adanya pulsi radik dari plexus brachialis. Selain itu bisa dilihat shoulder girdle-nya, klavikulanya apakah ada fraktur klavikula atau tidak, yang mengindikasikan apakah ada cedera plexus brachialis atas atau tidak. Selain itu dilihat adanya fraktur pada kosta 1 atau kosta 2 yang juga mengindikasikan adanya cedera plexus brachialis atau tidak. Yang kedua yaitu CT. CT biasanya dilakukan dengan komput tomografi myelografi, di mana di sini akan lebih jelas melihat apakah ada pseudomeningokel atau tidak, di mana ini mengindikasikan adanya trauma pada radix atau avulsi pada radix. Yang ketiga yang bisa dilakukan yaitu MRI, di mana ini merupakan metode non-invasif yang menggambarkan lebih jelas banyak lesi dan bagian dari cedera radix dan pseudomeningokel yang lebih terbentuk, di mana MRI ini lebih baik digunakan setelah 3-4 pasca cedera. Di sini pseudomeningokelnya akan lebih terbentuk. Yang kedua yaitu tes histamin, di mana di sini akan membedakan lesi preganglionik dan postganglionik. Di sini diinjeksikan secara intradermal yang akan menyebabkan triple respon. Yang pertama reaksi memerah, flare, dan adanya reaksi akson sensoris. Nah, jika responnya flare di region kulit yang tidak diinjeksikan, ini mengindikasikan adanya trauma avulsi, di mana trauma avulsi ini bisa sering terjadi pada lesi preganglionik. Nah, jika lesi postganglionik biasanya tesnya negatif. Jadi, yang ketiga yaitu elektrodiagnostik, biasanya ini digunakan untuk mengkonfirmasi diagnosis, menentukan lesi, menentukan tingkat keparahan diskontinuitas aksial, dan mengeliminasi entitas klinis lainnya yang dari diagnosis banding. Nah, biasanya ini dilakukan 3-4 minggu setelah cedera, setelah potensial konduksi berhenti di sepanjang saraf dan cedera postganglionik akibat degenerasi Wallian. Nah, pengujian serial biasanya sering dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan fisik berulang. Baik, saya akan melanjutkan tata laksana dan prognosis. Jadi tata laksananya yang bisa dilakukan secara terapi konservatif dan terapi pembedahan, di mana terapi konservatif ini bertujuan untuk mempertahankan jangkauan gerak ekstremitas, memperkuat otot fungsional yang tersisa, melindungi denervasi dermatom, dan manajemen nyeri. Terapi pembedahan dibagi menjadi 3, yaitu neurolisis, nerve grafting, dan transfer kontralateral C7. Dimulai dari terapi konservatif, di mana lesi plexus brachialis ini sering terjadinya edema yang disebabkan oleh hipokinesia, gangguan tonus, dan jaringan lunak lainnya, sehingga diperlukan menjaga ekstremitas tetap terangkat untuk menurunkan edema tersebut. Yang kedua yaitu pada lesi plexus brachialis itu karena mencederai radik akan menyebabkan nyeri yang hebat. Jadi di sini sering diberikan NSAID opioid sebagai anti nyeri. Selain itu biasanya digunakan anti epilepsi seperti gabapentin dan carbamazepin. Selain itu digunakan antidepresan seperti amitriptilin, tetapi digunakan secara hati-hati. Untuk nyeri kronis atau terus-menerus biasanya dilakukan operasi dorsal root and zone, di mana ini digunakan sebagai penghambat suatu sensori sekunder. Untuk terapi pembedahan ada 3, yaitu neurolisis, nerve grafting, dan transfer kontralateral, di mana terapi neurolisis ini digunakan untuk lesi saraf kontinuitas.
Nerve grafting ini tekniknya itu memotong area yang trauma kemudian menyambungkan dengan area yang lebih proksimal. Biasanya ini akan menimbulkan scar pada pasca pembedahan. Pembedahan saraf nerve grafting ini dibagi menjadi 3, yaitu perbaikan intraplexus, perbaikan ekstraplexus, dan transfer saraf distal. Untuk yang ketiga yaitu transfer kontralateral, di mana ini digunakan pada kelemahan global atau ketika pilihan transfer lokal tidak dapat digunakan. Prognosis. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi dari prognosis tersebut, misalnya dari mekanisme trauma, usia, tipe nervus, level trauma, nyeri, dan durasi pembedahan serta faktor lainnya. Jadi beberapa faktor ini sangat mempengaruhi dari prognosis. Misalnya di mekanisme trauma, dengan energi yang tinggi akan memiliki prognosis lebih buruk daripada yang dengan energi yang rendah.